Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, 3 hari yang lalu kita selaku umat Islam memperingati malam yang sangat luar biasa, malam yang sangat agung, yaitu malam Nuzulul Quran, turunnya Al-Quranul Karim. Berbicara tentang Nuzulul Quran, maka setidaknya ada 3 ayat yang memberikan penjelasan kapan Al-Quranul Karim itu turun. Yang pertama terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Kemudian pada surah Ad-Dukhan ayat yang ketiga, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah Inna kunna munzirin. Lalu terdapat pada surah Al-Qadar ayat yang pertama, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kaum muslimin rahimakumullah, apabila ayat ini kita akomodir atau dalam teori tafsir itu dijam'u, digabung, maka pemahamannya adalah Al-Quranul Karim turun pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Kemudian bertepatan pada malam Lailatul Qadar. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar, di mana malam Lailatul Qadar itu disifati dengan malam yang diberkati oleh Allah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sehingga dengan demikian Al-Quranul Karim turun di bulan Ramadan yang bertepatan pada malam Lailatul Qadar, yang Lailatul Qadar ini adalah malam yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, berikutnya biasanya menyisakan minimal 3 pertanyaan dalam penjelasan ini. Yang pertama, dari mana angka 17 Ramadan itu? Dari mana dasar referensinya? Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami Al-Quranul Karim turun pada tanggal 17 Ramadan itu berdasarkan pada surah Al-Anfal ayat ke-41. In kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqan yawmal taqal jam'an, yang artinya in kuntum amantum billah, jika kalian beriman kepada Allah, wa ma anzalna, dan apa yang aku turunkan, kata Allah, ala abdina, terhadap hambaku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaumal furqan, di hari Furqan, yaitu yaumal taqal jam'an, di hari di situ ada pertemuan, peperangan antara kaum musyrikin dengan kaum muslimin, yang oleh para ulama disebut dengan perang Badar. Oleh karenanya Al-Imam At-Tabari kemudian mengomentari ayat ini dalam tafsirnya, kanat Lailatul Furqan yaumal taqal jam'an wa hiya li sab'a asyarata min Ramadan, bahwa malam turunnya Al-Quran itu tanggalnya bertepatan dengan terjadinya perang Badar, ya, dan itu terjadi pada bulan Ramadan. Disitulah
yang kemudian dijadikan referensi bahwa Al-Quranul Karim itu turun pada tanggal 17 Ramadan itu. Nah, pertanyaan kedua adalah Al-Quran yang mana yang turun pada malam 17 Ramadan itu? Karena Al-Quranul Karim dalam konteks turunnya itu ada dua fase. Ya, yang pertama disebut dengan At-Tanazul Al-Awwal, turunnya Al-Quran yang pertama, yaitu dari Lauhul Mahfuz ke Sama'id Dunya. Ini yang kemudian turun secara jumlatan wahidah, turun secara keseluruhan 30 juz ya. Kemudian pada fase yang kedua Al-Quranul Karim itu turun secara munajjaman, secara beransur-ansur dari Sama'id Dunya ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari langit dunia kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada fase ini Al-Quranul Karim turun secara berangsur-ansur selama kurang lebih 23 tahun, atau tepatnya 22 tahun 2 bulan 22 hari. Nah, karenanya para ulama lebih sepakat mayoritas bahwa yang dimaksud Al-Quran yang turun pada 17 Ramadan itu adalah Al-Quran pada fase pertama, dari Lauhul Mahfuz ke Sama'id Dunya. Namun demikian, ada juga ulama yang berpendapat bahwa yang turun pada 17 Ramadan itu adalah pada fase yang kedua, dari Sama'id Dunya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi pada ayat atau surat pertama yang turun dari Al-Quranul Karim, yaitu surah Al-Alaq, dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Kemudian yang terakhir adalah jika Al-Quranul Karim turun pada malam 17 Ramadan, yang itu disebut dengan malam Lailatul Qadar oleh Al-Quranul Karim, bagaimana dengan pemahaman kita selama ini bahwa Lailatul Qadar itu identik dengan 10 terakhir di bulan Ramadan? Ya, kaum muslimin rahimakumullah, sebenarnya kalau kita memahami dengan komprehensif bahwa malam Lailatul Qadar itu masih terjadi khilaf ulama. Misalnya dari kalangan mazhab Hanabilah dan sebagian dari mazhab Malikiyah berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu munhasiratun fi 27, ya, jadi terbatas pada tanggal 27 Ramadan. Sehingga malam 27 Ramadan biasanya pengikut mazhab Hanabilah lebih meningkatkan ibadahnya kepada Allah karena meyakini malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 27 Ramadan. Tetapi dalam mayoritas ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu bisa terjadi sepanjang bulan Ramadan. Maksudnya setiap tanggal di bulan Ramadan dari tanggal 1 sampai 30 berpotensi terjadi malam Lailatul Qadar, termasuk malam 17 Ramadan. Walaupun Al-Arja yang paling diharapkan itu adalah 10 terakhir di bulan Ramadan, apalagi di angka-angka yang ganjil. Sesuai dengan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, taharraw lailatal qadari fi ashril awakhir min Ramadan. Jadi berhati-hatilah di malam ganjil 10 terakhir di bulan Ramadan, tanggal 21, 23, 25,
27 dan 29. Dengan demikian 17 Ramadan ini sebenarnya masih dalam ruang lingkup malam Lailatul Qadar. Semoga penjelasan ini memberikan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.